Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan materi pada mata kuliah pencerminan dan pengendalian kualitas. Pada materi peta kendali variabel, di mana di minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 7 tools, di mana di dalam 7 toolsnya salah satu alat yang digunakan adalah peta kendali. Kita ketahui pada peta kendali ini adalah salah satu alat yang kita bisa gunakan gitu untuk dapat mengetahui apakah proses yang terjadi dari aktivitas, contohnya kita memproduksi suatu produk, bisa dikatakan produk tersebut itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak, begitu ya. Dilihat dari sudut pandang sebaran data dalam konteks peta kendali. Oke, saya menggunakan referensi dua buku ini seperti yang saya informasikan sebelumnya. Oke, di mana peta kendali ini kita ketahui memang adalah salah satu pendekatan statistik ya, sehingga dasar yang digunakan adalah statistical thinking begitu. Dimana kita ketahui juga bahwa statistical thinking adalah keterampilan pengambilan keputusan yang ditunjukkan melalui kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data. Oke, lalu peta kendali proses. Data diperlukan untuk mendapatkan dimensi rata-rata dan juga dispersi begitu, sehingga kita dapat menentukan ini ya, apakah proses produksi A yang digunakan untuk pembuatan lot itu cocok tidak gitu. Atau jika beberapa tindakan harus diambil, tindakan dapat diambil pada suatu proses berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Oke, lalu statistik bukan sebagai mekanisme kontrol di sini, tetapi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Karena di dalam konteks kualitas, begitu ya, aktivitas yang sangat penting adalah continuous improvement-nya. Jadi saat kita mengetahui ada suatu barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang standar yang kita miliki, ataupun dari hasil pengukuran kualitas tidak sesuai, maka salah satu hal yang memang terpenting adalah continuous improvement-nya, bagaimana cara memperbaikinya begitu. Lalu digunakan untuk memantau dan meningkatkan proses. Lalu pemikiran statistika di sini adalah keterampilan dalam mengambil keputusan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data. Oke, yang pertama ke dalam konteks statistik yang kita gunakan, yang mengilhami statistika proses kontrol ataupun peta kendali ini, yang pertama, semua pekerjaan terjadi dalam sistem proses yang saling berhubungan. Jadi hasil begitu ya, hasil dari suatu pembuatan produk yang mungkin memiliki suatu nilai yang tidak sesuai dengan spek atau mungkin batas melebihi dari batas standar yang ada begitu. Nah, kita harus pahami bahwa tidak melulu aktivitas yang terjadi itu hanya karena aktivitas yang timbul dari objek tersebut atau aktivitas tersebut. Nah, barangkali bisa juga jadi suatu bentuk akumulasi dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi kita harus pahami bahwa semua pekerjaan ini terjadi dalam sistem proses yang saling berhubungan, satu dengan yang lainnya berhubungan. Jadi nanti pada waktu aktivitas kita pengendalian kualitas begitu ya, lalu menggunakan alat tertentu, saat kita cek begitu ya di dalam suatu proses tertentu, bila dalam proses tersebut itu diketahui produk yang dihasilkan itu tidak bagus ataupun tidak sesuai dengan spek ataupun melebihi batas kendalinya, nah kita harus aware bahwa jangan-jangan memang itu adalah akumulasi dari proses sebelumnya. Nah, begitu ya. Ada peluang. Jadi tidak melulu disalahkan ataupun tidak melulu akar masalahnya hanya ada di proses tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tadi dalam konteks continuous improvement, nah,
aktivitas-aktivitasnya kita harus cari sedemikian rupa. Seperti halnya saat penggunaan 7 tools yang lain gitu ya. Nah, seperti halnya tools-tools yang lain, yang salah satu toolsnya juga kita bisa cari akar dari terjadi suatu masalah. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, semua proses memiliki variasi, jumlah variasi cenderung diabaikan. Maksudnya adalah kita ketahui saat kita memproduksi sesuatu, peluang terjadinya variasi itu mungkin seperti yang sering kali saya contohkan saat kita memproduksi suatu spidol marker begitu ya. Nah, diameternya biasanya saya set 1,5 cm gitu ya, 15 mili ya. Terkadang variasi itu muncul. Tidak selalu mesin yang menghasilkan diameter spidolnya nggak benar-benar presisi, nggak benar-benar 1,5 cm atau 15 mili ya. Terkadang 1 cm 4 mili semua gitu ya, 14 mili gitu ya, ataupun 1 cm 3,5 mili. Nah, mungkin saja kayak gitu ya, itu adalah variasi. Nah, yang mana hal-hal ini itu nanti akan kita ukur. Hal-hal ini itu lumrah terjadi gitu ya, berpeluang terjadi, sehingga ya digunakanlah peta kendali yang bisa kita gunakan. Dalam konteks ini adalah penggunaan pendekatan statistik. Lalu memahami variasi dan mengurangi variasi adalah kunci penting untuk sukses. Nah, tadi ya, saat di pertemuan awal saya jelaskan, saat ini ada pendekatan kualitas atau definisi kualitas, maksud saya salah satunya yaitu inversely to variability gitu ya. Jadi kualitas itu ya kebalikan dari suatu variabilitas. Kalau variabilitasnya banyak, lebar gitu ya, nah kita bisa judge bahwa kualitasnya buruk, nggak bagus gitu. Sehingga salah satu kunci untuk dapat meningkatkan kualitas itu adalah mereduksi atau mengurangi variasi yang ada. Itu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis variasi proses gitu ya. Jadi yang pertama adalah variasi terlalu besar. Jadi maksudnya variasi terlalu besar itu bisa seperti ini, komponen proses tidak sesuai, produk tidak berfungsi dengan baik ya, atau reputasi buruk untuk perusahaan. Ini bisa dikategorikan bahwa ini merupakan suatu variasi proses. Oke, lalu ada juga jenis variasi. Jadi yang pertama random dan juga random. Jadi variasi ya, terjadi suatu variasi begitu, itu bisa karena random ataupun yang tidak random atau non random gitu ya. Jadi kalau variasinya random ya kita tidak bisa ketahui, kita tidak dapat kendalikan. Maksudnya kita tidak dapat kendalikan gitu ya. Kalau variasinya random itu kita tidak dapat kendalikan. Nah, bila variasinya yang sifatnya non random, penyebab dapat diidentifikasi. Nah, maksudnya seperti apa Pak variasi random sampai tidak? Contohnya saya contohkan kalau saya membuat suatu spidol ya, marker begitu ya, dimana diameter yang sering kali saya contohkan adalah 15 mili atau 1,5 cm begitu ya diameternya. Nah, dimana kalau suatu variasi random gitu ya, maksudnya itu terkadang naik turun gitu ya. Terkadang lebih dari 1,5, terus terkadang lagi juga kurang dari 1,5 gitu ya, 1,5 cm gitu ya. Ini kalau dilihat diplotkan datanya kelihatan random banget gitu ya. Dan yang dimaksud random di sini itu tidak memiliki pola dan juga terjadinya itu tidak sering gitu ya. Dalam artian sesekali gitu ya. Semua gini aja. Semua dalam saya memproduksi produk tersebut itu sebanyak 1000 gitu ya. Dimana kita punya targetnya 1,5 cm. Diproduksi nomor 660 gitu ya. Nomor 660 itu ternyata diameternya 1,75. Setelah itu
standar lagi 1,5, 1,49, 1,5 gitu ya. Lalu di produksi nomor 775 gitu ya. Nah, itu nilainya kecil sekali, diameternya 1,35 semua gitu ya. Nah, ini kan namanya random. Nah, tiba-tiba aja muncul tinggi banget, terus di suatu ketika juga muncul kecil sekali. Nah, ini yang dinamakan variasi random. Nah, kalau sesekali kayak gitu, ya kalau sesekali kayak gitu, ini sulit untuk dikendalikan atau sulit untuk terdeteksi kenapa terjadinya. Nah, karena itu adalah suatu hal yang apa namanya natural gitu ya. Terkadang sesekali apa namanya tidak benar-benar mendekati 1,5, tapi itu sesekali aja. Itu yang dinamakan variasinya random. Lalu variasi yang non random. Nah, kalau yang variasi non random itu ya munculnya sering karena dia nggak random gitu ya, makanya dikatakan nggak random, munculnya sering. Dalam artian kita punya spek 1,5 atau 15 mili, itu sering banget speknya jadi 1,48 kayak gitu, itu sering nilainya, diameternya nilainya segitu. Dan juga sering kali 1,51 semua sering kali. Nah, ini yang penyebabnya yang variasinya non random, sehingga hal ini dapat diidentifikasi. Nah, logikanya seperti ini, artinya dapat diidentifikasi kan kalau kita punya mesin begitu ya, yang mana hasil dari aktivitas produksinya itu apa namanya sering terjadi seperti itu. Nah, ini barangkali nih, ya, barangkali settingannya, ya, setup mesinnya kurang pas barangkali gitu ya. Nah, ini kan hal yang seperti itu bisa diidentifikasi. Atau barangkali, nah pada saat jalan berapa jam begitu ya, aktivitas mesinnya tidak terlalu masih secara sempurna ataupun lebih panas dari sebelumnya gitu ya. Akhirnya menghasilkan suatu proses yang mengakibatkan tadi diameter produk yang dihasilkan nggak sesuai. Nah, itu kan bisa dikatakan penyebabnya dapat diidentifikasi. Karena apa? Karena hasil produksinya sering terjadi seperti itu. Diameter yang diproduksi sering, diameternya sekian. Nah, ini dikatakan contohnya variasi random dan juga variasi yang sifatnya non random. Nah, kayak gitu ya. Oke, ya ini tadi yang saya gambarkan ya, apabila variasinya random begitu ya, dan juga variasinya yang apa namanya non random begitu. Anda bisa lihat di sini, jadi kalau semua variasinya random, cuma kita punya target begitu ya, pada sampel 1 sekian, sampel 2 sekian, sampel 3 sekian. Jadi konsisten mean and konsisten dispersion gitu ya. Karena ya seringnya sesuai dengan target begitu. Namun di apa namanya di momen-momen tertentu, nah tadi itu diproduksi nomor sekian, ini diameternya sesekali melenceng jauh gitu. Nah, itu yang namanya random. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi gitu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa dibutuhkan konsistensi dalam jumlah dispersi dan proses. Tidak semua pengamatan dan distribusi jatuh tepat pada garis target, menunjukkan bahwa ada variasi. Lalu di masa mendatang ketika akan mengumpulkan sampel dari proses, dapat berharap bahwa distribusi yang terkait dengan sampel tersebut juga akan mengambil bentuk yang sama. Oke, lalu variasi non-random menghasilkan proses yang tidak dapat diulang. Nah, ini ya, jadi sampel pertama, dia kalau di plot pada suatu apa namanya distribusi, begitu ya. Nah, sampel pertama sekian, gitu ya. Lalu sampel keduanya, nah ini sangat rapat ya, lebih banyak mengarah ke tengah, gitu, variance ensif in mean, jadi lebih mengarah ke rata-rata nih, tengah dia. Lalu di sampel ketiga, nah ini ngelebar lagi, increase variance ensif in mean. Jadi seperti itu. Jadi ini dikatakan yang non random. Jadi apa ya? Nah, yang seperti ini kan dikatakan bahwa saat sampel tertentu, oh artinya bahwa ini mungkin tadi saya contohkan. Jangan-jangan dalam konteks aplikasinya salah setup nih. Atau jangan-jangan terjadi permasalahan
pada mesinnya pada waktu tertentu. Ini katakan, maka sehingga aktivitas yang sifatnya non random seperti ini menghasilkan sesuatu yang proses yang tidak dapat diulang, katakan seperti ini. Sehingga ini bisa diketahui begitu ya. Oke, contoh di sini variasi non random berasal dari beberapa peristiwa. Peristiwa tersebut mungkin merupakan pergeseran atau kejadian tak terduga. Nah, gitu ya. Misalnya perusahaan mungkin menerima material yang cacat dari pemasok. Nah, tadi ya. Jadi yang non random tadi kan bisa juga sifatnya seperti ini. Jadi raw materialnya nggak bagus. Ataupun mungkin ada perubahan dalam shift kerja. Nah, ini ya, jadi ya berkaitan dengan sehingga kan bisa diketahui begitu ya. Kalau yang sifatnya non random. Perubahan dalam shift kerja, contohnya pada shift kerja pagi dibandingkan dengan orang yang sama pada shift kerja malam. Nah, hasil produksi dengan produk yang sama kok berbeda. Nah, ini akhirnya muncul dugaan begitu ya. Ini awalnya kalau si A gitu ya, si A dia shift pagi nih, memproduksi produk yang sama dengan si A juga pada shift malam memproduksi produk yang sama. Dia pada pagi pekerjaannya variasinya bagus, memproduksinya contoh tadi ya diameternya yang diproduksi, dia memproduksi marker begitu mendekati 1,5. Kok pas pada waktu malam? Nah, terkadang pas 1,5 terus melenceng jauh dari 1,5 terus-terusan, kurang dari 1,5 terus-terusan. Nah, ini ya. Ini mungkin bisa pengaruh dari shift kerja. Lalu ada juga seorang karyawan mungkin datang untuk bekerja di bawah pengaruh. Nah, ini ya, jadi ya mungkin tidak sehat, sedang sakit. Ini ekstrim juga ya contohnya ini ya. Dan membuat kesalahan begitu. Nah, ini contohnya juga. Artinya bahwa aktivitas yang mungkin terjadi begitu ya, sehingga aktivitas variasi yang random itu bisa diketahui. Bisa juga sampai berkaitan dengan contoh yang tadi saya sampaikan, mesin yang rusak atau tidak berfungsi dengan benar gitu ya, ataupun pada saat setup mesinnya kurang sesuai. Oke, selanjutnya ini peta kendali digunakan untuk memantau variasi proses gitu ya. Saat kita itu sudah belajar memahami bahwa variasi itu seperti apa, nah kita gunakan peta kendali tersebut untuk memantau variasi proses. Untuk memilih peta yang sesuai perlu dibedakan antara jenis data yang didapatkan atau yang digunakan gitu ya. Sehingga peta kendalinya apakah kita menggunakan peta kendali yang sifatnya atribut, datanya atribut ataukah variabel. Nah, kalau peta kendali variabel, data diukur secara kontinu seperti berat, tinggi, volume, atau yang sering kali saya contohkan diameter gitu ya. Ataupun atribut. Nah, dikelompokkan menjadi beberapa tipe gitu ya kalau atribut, ataupun yang sifatnya datanya skalanya hanya 2 gitu ya, bagus tidak bagus, good or no good, yes or no gitu ya. Itu nanti akan masuk ke dalam peta kendali yang sifatnya atribut nantinya. Baik, ini ada contoh beberapa objek yang bisa kita katakan atribut gitu ya. Semua struktural, sensor, performance. Contoh nih sensor nih. Berkaitan dengan panca indera, semua suasana pada restoran atau hotel. Ya. Apakah suasananya seperti apa sehingga dikatakan itu kan hanya memiliki bisa dikatakan beberapa kondisi begitu ya, cuma kondisinya sepi ataukah tidak sepi gitu ya, kondisinya sepi apakah ramai, itu ya kan ada hanya beberapa pilihan gitu ya.
Terus contoh yang lain berkaitan dengan temporal, apakah pengiriman tepat waktu, nah gitu ya, tepat waktu, tidak tepat waktu, gitu ya. Lalu contoh laporan sudah benar apa enggak, gitu ya, etikalnya, contoh ya, sudah benar atau belum benar, gitu ya. Baik atau buruk, baik atau belum baik, transparan atau tidak transparan, nah itu ya, artinya kan hanya memiliki beberapa pilihan saja, sehingga bisa dikatakan atribut. Beda dengan variabel, kalau variabel kan punya satuan begitu ya, sehingga akhirnya ya ini penggolongannya berbeda, bisa digolongkan atribut dan juga bisa digolongkan suatu variabel. Oke, lalu jenis peta kendali. Jenis peta kendali variabel sama atribut ada seperti ini. Jadi peta kendali variabel itu yang pertama adalah X bar begitu ya. Lalu ada range, moving range, dan juga S atau standar deviasi. Jadi kalau X atau rata-rata, jadi nanti karena variabel datanya memiliki satuan begitu ya, sehingga bisa dihitung rata-ratanya, bisa dihitung range-nya gitu ya, moving range-nya ya, sampai standar deviasinya, sehingga tergolong dalam peta kendali yang sifatnya variabel. Lalu kalau peta kendali atribut, karena dia tidak punya satu satuan tertentu, maka nanti akan dilihat dari beberapa perspektif, yaitu adalah defektifnya. Sehingga nanti saat kita bisa lihat defektif, jumlah defektif produknya, begitu ya, proporsi defektif produknya, ataupun objek yang sedang kita amati ini, kita bisa gunakan proporsinya, sehingga peta kendalinya nanti peta kendali P. Atau dengan kata lain proporsinya, kita lihat dari proporsi dari produk yang defektif. Gitu. Lalu NP, number defective or number non-conforming. Lalu C dan U. Kalau C, number non-conforming in a consistent sample space. Kalau U, number defect per unit. Jadi kalau variabel ada X bar, R, MR sama S. Kalau atribut P, NP, C sama P. Ada peta kendali ini, seperti itu ya. Nah, sebelum kita akan melihat peta dari bagaimana kita bisa membedakan lebih lengkap begitu peta kendali atribut dan juga variabel, kita pahami terlebih dahulu istilah ini, defect dan juga defektif. Kalau defect itu artinya adalah ketidaksesuaian terhadap suatu karakteristik atau spesifikasi produk. Jadi contohnya satu produk bisa punya lebih dari satu defect, nah gitu ya. Contoh sebuah botol minum, tutupnya longgar, ini satu defect. Labelnya miring, satu defect lagi. Total ada 2 defect pada satu botol. Sehingga defect itu lebih fokus ke cacat pada karakteristik tertentu. Sehingga kalau satu produk bisa terdiri dari beberapa defect, kayak gitu ya. Kalau defektif artinya produk yang tidak memenuhi syarat karena memiliki satu atau lebih 2 defect yang membuatnya ditolak atau tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Jadi satu produk hanya dihitung sekali meskipun punya banyak defect. Contohnya botol air minum tadi yang di sini ada tutup longgar, labelnya miring, nah, itu tetap dihitung bahwa satu defektif item, bukan 2. Sehingga defektif lebih fokus ke unit produk yang gagal secara keseluruhan. Gitu ya. Atau dengan kata lainnya, bisa lihat di sini, kalau defect itu merujuk pada ininya, fokusnya adalah jumlah ketidaksesuaian pada produk. Entah itu ada labelnya miring, warnanya salah, itu berarti defect. Nah, defect label miring, defect warna salah, gitu ya. Defect diameter nggak sesuai, nah itu kan defect. Kalau defektif ukurannya itu si produknya tadi, nah, satu botol.
Jadi hitungnya itu keseluruhan. Berarti artinya dengan kata lain fokus ke unit produknya. Satu botol itu berarti dikatakan produk satu botol itu adalah defektif. Nah, dengan kata lain satu botol dengan 2 defek ini tetap dihitung satu defektif. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan defek dan juga defektif. Kalau defek itu adalah ya cacat yang ada gitu ya, karakteristiknya lebih mengarah ke level karakteristik. Kalau defektif levelnya adalah unit produk. Nah, sehingga kita bisa lihat peta ini untuk menentukan kita bisa menggunakan peta kendali yang mana. Nah, mulai dari awal dulu. Apakah data variabel atau atribut? Nah, mudah ya, kalau atribut ke atas, variabel ke bawah. Semua tadi kita menggunakan kita bisa dapatkan data diameter produk tersebut kayak gitu ya. Sehingga kalau data diameter berarti peta kendalinya variabel. Nah, lalu akan ada pertanyaan selanjutnya, apakah subgrup rata-rata dapat dihitung? Nah, subgrup rata-ratanya semua bisa dihitung. Nah, ukuran grupnya 9 atau lebih. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau 9 sini kalau tidak begitu ya, gunakan peta kendali X bar R. Nah, kayak gitu. Kalau lebih begitu memungkinkan untuk menggunakan X bar standar deviasi, X bar S atau X bar R. Ini pertanyaan lagi ya. Tadi belum saya sampaikan. Jadi kalau lebih, nah, akan muncul pertanyaan lagi. Mungkinkah untuk menghitung setiap grupnya? Nah, kalau mungkin X bar S. Kalau tidak X bar R. Nah, itu. Kalau Anda bisa amati, kalau menggunakan peta kendali yang datanya itu cukup banyak, baik itu subgrupnya ataupun grupnya ataupun data jumlah n-nya banyak, itu malah disarankan untuk menggunakan peta kendali X bar S standar deviasi. Karena saat datanya itu cukup banyak, maka kita lebih mudah untuk melihat gejala yang ada dari data yang banyak itu menggunakan standar deviasi. Artinya kalau standar deviasi kan dihitung semua ya. Nah, kalau standar deviasi kan dihitung semua. Artinya perbedaan dengan range, kalau range kan hanya maksimum sama minimum, nah gitu ya. Dilihatnya itu ujung-ujung aja. Sehingga kalau datanya itu cukup banyak, kalau hanya menggunakan ujung-ujung saja, itu tidak terlalu terlihat gitu ya gejala dan juga dinamika yang ada dalam data tersebut, nah, kayak gitu. Malah menggunakan standar deviasi lebih enak, lebih bisa mencerminkan lah gitu ya. Nah, lebih bisa mencerminkan kondisi yang ada gitu. Sehingga kalau Anda bisa amati di sini, bila dia arahnya yang cukup besar, baik itu subgrupnya ataupun data yang ada, selalu akan disarankan ke X bar S karena menggunakan standar deviasi. Dan juga ini, kalau dia subgrupnya kurang dari 9, nah ini kan dia direkomendasikan menggunakan ya udah X bar R aja. Karena nggak terlalu banyak, hanya 9 gitu ya. Dan juga sini, kalau kita lihat di sini bila tidak tadi, apakah subgrup rata-rata dapat dihitung? Nah, kalau semua tidak, ya menggunakan gunakan peta median, gitu ya. Lalu variabel dan atribut saat ini kalau semua datanya atribut, nah kita bisa lihat di sini, mengendalikan defect per unit ataukah unit defect, gitu ya. Jadi kalau defect per unit, kita bisa gunakan jumlah. Pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah sampelnya konstan? Kalau konstan menggunakan C, kalau sampelnya tidak konstan menggunakan U. Apakah unit defect? Jadi kalau jumlahnya sampelnya konstan bisa menggunakan proporsi atau NP. Kalau tidak, ya disarankan menggunakan peta B. Nah, kayak gitu ya.
Ini adalah tadi rangkuman dari peta kendali variabel. Ada X bar, R, moving range, tanda deviasi, lalu ada kalau atribut P, NP, C, dan juga U. Formula untuk peta kendali variabel, Anda bisa melihat ini, di mana ini adalah rumus untuk dapat membuat peta kendalinya. Jadi central limit atau CL menggunakan X bar ya. Jadi hasil dari X bar dirata-ratakan lagi itu menjadi CL-nya. Lalu LCL lower control limit dan juga UCL upper control limit kurang lebih seperti ini. Jadi Anda bisa lihat secara mandiri rumus yang digunakan. Nah, untuk A2 lalu untuk E2. Nah, ini mengacu pada tabel ini. Saya coba lompat sedikit. Mengacu pada tabel ini. Tabel konstanta kontrol atau kontrol chart konstanta. Nah, ini ya. Faktor for control limits. Menggunakan, jadi N ini menunjukkan jumlah sampelnya atau jumlah data yang digunakan. Lalu nilai konstantanya di sini ada 2, ada D4, D2, 3/D2, dan juga I. Jadi ini mengacu pada tabel konstanta kontrol untuk dapat menggunakan ini ya. Untuk dapat menggunakan formulasi pada peta kendali variabel. Oke, lalu peta kendali atribut ya, sama ya. Jadi kontrol limitnya menggunakan nilai P bar, NP bar, C bar sama U. Kalau P, C, dan U. LCL dan juga UCL-nya menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi bisa digunakan, tinggal disubstitusikan. Nah, ini sama juga. Tadi untuk nilai-nilai yang ada di sini, ini bisa dilihat sedemikian rupa dan bisa digunakan untuk membuat control limit, upper control limit, dan juga upper control limit dan juga lower control limit. Saya contohkan sedikit di sini yang dimaksud apa namanya CL, UCL, dan juga LCL. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, ini adalah contoh peta kendali, begitu ya. Kebetulan ini adalah X bar R. Nah, yang dimaksud control limit adalah ini. Kalau kita bisa lihat, dicontohkan, ya ini adalah UCL-nya ya, kalau kita lihat di sini, upper control limit ya. Nilai UCL-nya sekian, gitu ya. Nah, ini yang average atau X bar ya. Nah, ini yang nilai lower control limitnya berada di sekian. Oke, lalu ya baik, ini contoh peta kendali yang mana kalau kita lihat tadi ada CL, LCL sama UCL gitu ya. Nah, ini contoh UCL-nya, jadi upper control limit ya, jadi batas atas ya, batas limit atas, batas limit bawah, dan juga CL-nya, nah, control limitnya seperti itu. Jadi contoh peta X bar S, jadi X bar sama S begitu yang saya contohkan, mana ada upper, lower, dan juga CL-nya, control limitnya seperti itu. Baik, selanjutnya prosedur dalam pengembangan peta kendali. Yang pertama, identifikasi operasi-operasi kritis dalam proses di mana inspeksi mungkin dibutuhkan. Lalu yang kedua, identifikasi karakteristik produk. Yang ketiga, tentukan apakah karakteristik produk tersebut termasuk dalam kategori variabel ataukah atribut. Atau dengan kata lain seperti ini ya. Jadi sebelum dilakukan pengambilan sampel datanya, begitu kita terlebih dahulu cari tahu, begitu ya, yang menjadi critical to quality ataupun faktor kritis dalam penentuan kualitas produk itu apa? Contohnya ya diameter, nah, gitu ya. Lalu adalah warna, nah itu kita tentukan itu dulu. Jadi kritikalnya apa? Operasi kritikalnya apa? Diameter, warnanya, gitu ya. Lalu panjang produknya, semua kayak gitu. Dan lain sebagainya. Itu kan operasi-operasi kritisnya ya, atau critical to quality-nya. Jadi
faktor kritis yang dapat mencerminkan nilai kualitas produknya tadi. Nah, lalu ditentukan, nah data tersebut itu apakah masuk atribut apa variabel. Contohnya diameter. Oke. Lalu apalagi panjang produknya gitu ya. Lalu berat produknya semua. Nah, itu adalah data-data yang sifatnya variabel sehingga gitu ya. Sehingga kalau nanti kita akan mencari dan menyempel hal tersebut, maka peta kendali yang kita gunakan adalah peta kendali variabel. Nah, kayak gitu ya. Beda lagi kalau seumpama penentuan nilainya adalah sifat datanya atribut. Seperti yang saya contohkan. Seumpama kalau kita mengecek keramik gitu ya, pabrik keramik, di mana keramiknya itu ada retak rambut. Ya, gitu ya. Berarti kan itu bisa dikatakan defect. Gitu ya. Nah, itu kan bisa dikatakan defect sehingga apa? Retak rambut kan nggak bisa kita tentukan satuannya apa, ya udah retak aja gitu kan. Lalu apalagi warna semua kayak gitu ya. Nah, warnanya pudar, warnanya sesuai. Nah, itu kan ya udah itu ada defect atau enggak gitu kan. Sehingga kalau hal yang seperti itu, maka nanti kita bisa gunakan peta kendali atribut kayak gitu ya. Nah, tentukan variabel apakah atribut masuknya. Lalu pilih peta kendali proses yang sesuai dari berbagai macam jenis tipe peta kendali. Lalu tetapkan batas kendalinya atau kontrol limitnya. Lalu update batas kendali ketika ada perubahan dalam proses. Oke. Lalu di sini disebutkan juga bahwa ada control chart evidence for investigation. Jadi ada kalanya suatu produk itu saat diplotkan dalam peta kendali itu juga nggak melebihi batas kendali ataupun dia tidak masih dalam rentang batas kendali, dikatakan seperti itu. Namun gitu ya, ada hal-hal yang perlu waspada, dikatakan begitu ya. Perlu waspada apabila, ini saya contohkan dari yang normal dulu. Normal behavior, jadi normal. Jadi kalau ini UCL-nya, LCL, nah kontrol limitnya kadang naik, kadang turun. Ini normal nih. Dan juga tidak melebihi upper dan juga lower. Lalu one data point out ya, above investigation cause of poor performance. Nah, dikatakan ini melebihi upper control limit, ada satu poin keluar. Nah, ini perlu diinvestigasi gitu ya. Katakan di sini for cause of poor performance. Investigasi. Mungkinkah ya performanya itu kurang begitu ya. Performa dari pembuatan produknya itu kurang. Lalu one data point out below. Jadi kalau ini di atas, ini di bawah. Ini sama, perlu investigasi. Cost of improvement. Lalu two data point near upper limit. Nah, ada dua berturut-turut mendekati upper control limit. Juga perlu diinvestigasi. Two data point near lower. Nah, sama juga. Nah, ini ada two data point berturut-turut mendekati limit lower control limitnya. Itu perlu diinvestigasi. Lalu, nah ini yang ekstrim ya. 5 successive data point above central line. Nah, jadi ada 5 data berturut-turut itu ya above, di atas CL. Jadi dari atas nggak ke bawah gitu ya. Terus atas lagi mungkin seperti ini normal ya. Tapi dia berturut-turut 5 kali above central line. Dia nggak lebih dari upper control limit, nggak kurang dari lower control limit, tapi dia berturut-turut, nah ini ke atas terus, nah, itu ya. Nah, ini juga perlu
investigasi gitu ya, investigate for cause of sustained poor performance. Nah, jadi ya, jadi kalau normal ya naik turun dan juga tidak memiliki pola. Nah, kan ada polanya ya. Nah, ini polanya 2 kali ke atas nih, 2 kali ke bawah. Ini enggak, ini 5 kali berturut-turut. Nah, ini kan membentuk pola. Ataupun melebihi atas, melebihi bawah. Normalnya seperti ini. Jadi kalau punya pola ataupun melebihi UCL sama LCL, dia perlu investigasi, dalam artian ini ada indikasi bermasalah performa dari aktivitas produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu. Ini jangan-jangan kalau diteruskan malah bikin defect produk nih intinya. Nah, yang awalnya diameternya sustain berkisaran antara 15 mili plus minus 0,2 sama seperti itu ya. Ternyata kalau dilihat dari sini kok lebih besar toleransinya dan lebih kecil gitu ya, hasil toleransinya lebih dari plus minus 0,2 nih, nah, seperti itu. Nah, itu harus dilakukan treatment, baik itu dengan continuous improvement sedemikian rupa ataupun hal-hal lain agar saat dilakukan pengeplotan peta kendali, nah, hasilnya normal kembali seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi, 5 successive data. Tadi ya, ini seperti yang sebelumnya. Kalau Anda lihat di sini above, tapi kalau di yang di sini below. 5 kali berturut-turut di bawah kontrol limitnya. Nah, gitu. Meskipun dia nggak melebihi, tapi nah ini membentuk pola. Ataupun seperti ini ya, ini ekstrim juga ya. 7 successive data point on increasing or decreasing line. Jadi increase naik ataupun decrease dia turun. Nah, ini ekstrim banget. Ini membentuk pola ya. Polanya ya ini linear nih. Nah, ini nggak wajar gitu. Nah, yang seperti ini dikatakan ya perlu investigate. Nah, adakah hal yang salah begitu dari proses yang ada? Lalu erratic behavior. Nah, ini ya yang apa namanya? Dia membentuk pola yang sangat aneh. Artinya bahwa ya ini dari ke bawah ke atas begitu. Terus ke bawah ekstrim banget, terus ke atas ekstrim lagi. Nah, ini ya. Ini juga apa namanya? Berbahaya. Lalu ada juga sudden change in level. Nah, disuruh investigate juga. Maksudnya ini dari atas ke bawah gitu ya, itu sangat sangat curam. Nah, dari atas ke bawahnya sangat curam. Nah, ini juga mengindikasikan gitu ya, mengindikasikan adanya proses yang tidak normal, dikatakan seperti itu. Sehingga di sini dikatakan ya investigate juga begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui meskipun tidak lebih atau kurang dari LCL yang ada, atau dengan kata lain tidak melebihi upper control limit dan juga lower control limit. Bila datanya itu membentuk pola yang sifatnya ekstrim ataupun pola yang sifatnya berulang, nah itu harus diinvestigasi. Dikatakan seperti itu ya. Oke, tindakan perbaikan atau corrective action-nya ketika ditemukan sebuah proses yang keluar dari batas kendali, tindakan perbaikan diperlukan. Ataupun saya rasa tidak batas kendali saja ya. Tadi yang kita lihat di sini menunjukkan pola tertentu gitu ya. Perlu tindakan perbaikan atau investigasi untuk dilakukan tindakan perbaikan, lebih tepatnya begitu. Ini ada beberapa langkah continuous improvement atau corrective action juga bisa dikatakan. Di antaranya mulai identifikasi masalah kualitas yang secara teliti, katakan begitu. Bentuk tim perbaikan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, lakukan brainstorming dengan menggunakan fishbone diagram atau affinity diagram untuk identifikasi masalahnya.
Lalu eliminasi penyebabnya, bisa juga nanti tahap selanjutnya adalah di restart prosesnya, lalu dokumentasikan masalah, begitu ya, tulis penyebab dan solusinya, komunikasikan hasil proses kepada semua personil. Nah, ini contoh tindakan perbaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk dapat dilakukan corrective action, yang mana adalah bagian dari aktivitas continuous improvement. Baik, selanjutnya ada studi kapabilitas di sini ya. Nah, apa itu studi kapabilitas? Studi kapabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan proses atau capable. Artinya produk mampu memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau tidak. Gitu ya. Tujuannya ini ada dua dalam studi kapabilitas. Yang pertama, untuk menentukan apakah suatu proses secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Atau yang kedua, untuk menentukan apakah suatu proses perlu dipantau melalui penggunaan peta kendali. Nah, ini digunakan untuk membantu manajer ataupun orang yang mengambil keputusan begitu ya, memahami apakah kisaran variasi alami dari suatu proses terjadi adalah hasil dari sistem penyebab umum atau acak gitu ya. Nah, sehingga bisa dilakukan studi kapabilitas. Yang pertama, pilih operasi kritisnya. Seumpama nih, bottleneck begitu ya, biaya proses mahal, tempat dalam proses yang terjadi ada masalah, seperti gitu. Nah, lalu ambil sampel dalam ukuran. Jadi sampelnya di sini di mana antara 19 sampai 26. Jika X adalah atribut, N lebih dari 50, seperti dalam kasus binomial begitu ya. Atau jika X adalah pengukuran 1 sampai 11, catatan ukuran sampel kecil dapat menyebabkan kesimpulannya sama. Sehingga ini disarankan data sampelnya kisaran 19 sampai 26. Gunakan peta kendali untuk melihat stabilitas proses. Bandingkan dengan batas spesifikasi, di mana batasannya adalah pakai 3 sigma atau standar deviasinya 3. Begitu ya, pakai 3 sigma. Lalu hitung nilai capability index gitu ya, upper capability index atau CPU, lalu lower capability index CPL, dan juga capability index-nya atau CPK. Nah, dikatakan di sini ditentukan bahwa nilai CPK yang nantinya akan dicari pada bagian akhir bisa dikatakan seperti ini. Apabila nilai CPK-nya kurang dari 1,25, bisa dikatakan not capable. Bisa bila nilainya 1,25, katakan capable. Atau minimal capable itu nilainya adalah 1,25 gitu ya. Kalau nilainya lebih dari 1,33, tingkat kapabilitasnya tinggi, highly capable. Atau kalau semua nilainya sampai 2 gitu ya, wah ini world class capable, jadi sangat tinggi sekali gitu ya. Oke, jadi formula yang digunakan seperti ini. Jadi nilai akan mencari nilai CPU begitu ya, di mana nilainya USL dikurangi dengan mu dibagi dengan 3 sigma. Lalu CPL nilainya adalah mu kurangi dengan LSL dibagi 3 sigma. Lalu nilai CPK-nya itu min dari CPU dan CPL. Artinya nilai yang paling kecil antara CPU sama CPL itu berapa? Ya, nah itu menjadi nilai CPK-nya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk sebuah overhead proyek gitu ya. Ketebalan komponen ditentukan antara 30 sampai 40 mm. 30 sampel komponen menghasilkan rata-rata sebesar 34 mm dengan standar deviasinya adalah 3,5 gitu ya, nilai sigmanya 3,5.
Hitung indeks kapabilitas proses dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya. Jika prosesnya tidak capable, berapa proporsi produk yang tidak sesuai. Nah, kayak gitu. Sehingga kita akan coba cari CPU, CPL, dan juga JPK-nya. Jadi dalam proses produksi komponen untuk proyek overhead, ditentukan bahwa ketebalan komponen tadi kan 40 hingga 30 hingga 40 mm. Nah, dari hasil pengambilan 30 sampel diperoleh nih rata-rata ketebalannya tadi 34 mm gitu ya. Ambil sampel 30, ternyata saat di rata-rata dari hasil 30 sampel tadi nilainya adalah 34 mm. Lalu dicari standar deviasinya atau simpangan bakunya dari 30 sampel, simpangan bakunya adalah 3,5 mm gitu ya. Nah, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kapabilitas proses produksi, yaitu seberapa baik proses tersebut menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu kita cari CPU, CPL, dan juga JPK-nya. Tinggal substitusi ya. Jadi USL-nya tadi atas maksimal 40, nilai mu-nya rata-ratanya 34, dibagi dengan nilai sigmanya, standar deviasinya kan tadi berapa? 3,5. 3 kali 3,5 gitu ya. Nah, didapatkan nilai 0,57. Nah, CPL-nya juga sama, dengan substitusi mu-nya rata-ratanya tadi berapa? 34. LSL, lower-nya berapa? Standar paling bawah tadi berapa? 30. Dibagi dengan 3 dikali dengan nilai sigmanya atau nilai standar deviasinya. 3 kali 3,5. Nilainya adalah 0,38. Nah, CPK-nya minimal antara 0,57 sama 0,38. Paling kecil berapa? 0,38. Nah, gitu ya. Nah, jadi nilai CPK sebesar 0,38 menunjukkan bahwa proses produksi tidak memiliki kapabilitas yang baik. Dikatakan seperti nilai CPK-nya 0,38. Karena tadi apa? Kita ketahui nilai CPK yang baik minimal capable adalah berapa? 1,25. Gitu. Kalau kurang dari 1,25 dikatakan not capable atau kapabilitas prosesnya tidak memiliki kapabilitas proses yang baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya menghitung proporsi produk yang tidak sesuai. Nah, untuk mengetahui berapa persen produk yang tidak memiliki spesifikasi yang baik, kita bisa gunakan distribusi normal melalui nilai Z, begitu ya. Jadi formulanya adalah Z sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigmanya, gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa untuk batas bawah kan 30 mm gitu ya. Tapi rata-rata 34. Jadi 30 dikurangi 34 dibagi dengan 3,5. Sehingga nilainya adalah minus 1,14. Nah, untuk batas atas 40. Substitusi ya, 40 min 34 dibagi 3,5. Nilainya adalah 1,771. Nah, di sini kita bisa mencari nilai probabilitasnya, atau saya next dulu di sini. Paling mudah mungkin seperti ini. Nah, kita cari nilai batas bawahnya, lalu batas atasnya. Jadi kalau nilai Z-nya adalah 1, minus 1,14, nah, maka kita bisa gunakan nilai untuk mencari nilai probabilitasnya, gitu ya. Nah, nilai probabilitasnya. Di mana seperti ini, cari probabilitas dari tabel Z normal standar. Nah, untuk Z di mana Z-nya minus 1,14, maka untuk nilai probabilitasnya adalah 0,1271. Atau kalau Anda bisa lihat di sini seperti ini, P probabilitas dari Z kurang dari 1,14, nilainya adalah sekian. Anda bisa gunakan tabel distribusi normal, tabel Z begitu ya, atau menggunakan Excel. Saya contohkan kalau menggunakan Excel ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan norm dis. Nah, ini kita masukkan nilai Z-nya. Saya contohkan di sini norm dis. Kita masukkan nilai Z-nya tadi berapa? Minus 1,14.
4 gitu ya. Nah, min-nya kita set 0 gitu ya. Standar deviasinya kita set 1. Terus kumulatifnya true ya. Ya, nilainya adalah 0,1271. Nah, kayak gitu ya. Nilainya 0,271. Nah, 0,1271 sama untuk nilai Z di mana 1,71 begitu ya. Dengan cara yang sama Anda bisa menggunakan Excel ataupun bisa nyari di tabel distribusi normal, tabel Z distribusi normal gitu ya. Untuk menentukan ini. Jadi nilainya sekian 0,9563. Nah, lalu hitung probabilitas produk sesuai spesifikasi. Nah, produk sesuai spesifikasi adalah yang berada di antara 3 dan 30 dan 40 mm. Jadi kita lihat tadi yang 30, yang 40 ini ya, proporsi untuk 1,1 ini yang 40 dikurangi dengan proporsi probabilitas yang 30. Sehingga 0,9564 yang ini tadi dikurangi dengan 0,1271 sehingga nilainya 0,829. Artinya jadi 82,93% produk sesuai spesifikasi gitu ya. Atau kita bisa hitung juga probabilitas atau peluang produk tidak sesuai spesifikasi. Jadi ya tinggal 1 dikurangi ini saja ya. 1 dikurangi dengan 0,8293 atau 0,17 gitu. Atau dengan kata lain 17% berpeluang produknya itu tidak sesuai spesifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau kita bisa buat dalam grafik di sini, artinya bahwa ini adalah dikatakan produk sesuai antara range 30 sampai 40 sebesar sekian gitu ya. Ini tidak sesuai, kurang dari 30 ataupun lebih dari 40. Rata-ratanya 34. Nah, di sini rata-ratanya 34 mm. Seperti contoh yang tadi. Atau dengan kata lain, nah ini 80% ya. Nah, ini nilai yang hijau ini 80, berapa persen tadi? 82, sekian persen berpeluang produknya sesuai, namun 17% berada di kanan dan juga kiri yang warna merah ini berpeluang tidak sesuai spesifikasi. Kurang lebih seperti ya untuk contoh soal tadi. Nah, ini contoh kalau Anda mau bisa gunakan tabel Z ya. Jadi norm Z curve area. Di sini saya ambil dari buku ya Foster yang saya lampirkan, begitu Anda bisa cek, bisa menggunakan ini, ataupun tadi seperti yang saya contohkan menggunakan Excel sehingga bisa langsung keluar nilai Z-nya begitu. Oke, ini sama kurang lebih sama. Jadi ini probabilitas jadi lebih dari 40, kurang dari 30 mili gitu ya. Ini jadi yang tidak sesuai spesifikasi kurang lebih 17%. Jadi yang sesuai dari spesifikasi tadi sekitar 82 sekian persen gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.